Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Farizi dengan NPM 0441180501 dengan konsentrasi jurnalistik yang mana saya berada di kelas jurnalistik 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya tulis dalam penelitian pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, saya sebagai penulis menulis atau mempunyai judul penelitian dengan pengaruh media online terhadap media konvensional dalam era globalisasi. Latar belakang mengapa saya ingin meneliti atau menulis tentang judul tadi adalah karena pada saat ini globalisasi sangat amat mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan teknologi informasi, yang mana telah mengalami perkembangan yang sangat amat pesat, yang mana mengakibatkan suatu individu dan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Di era globalisasi ini pun cukup berpengaruh terhadap industri media, terutama industri media konvensional seperti koran, tabloid, majalah, televisi, ataupun radio. Karena dalam beberapa tahun terakhir, media online cukup berkembang sangat pesat dan mulai menjadi sarana pemenuh informasi bagi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perusahaan informasi dan pengukuran Global Nielsen mengeluarkan hasil risetnya bahwa di negara Indonesia pada saat ini pembaca media online terutama digital sudah lebih banyak ketimbang daripada media cetak itu sendiri. Data surveinya menunjukkan bahwa jumlah pembaca media online saat ini mencapai 6 juta orang atau lebih banyak dibandingkan dengan pembaca media cetak yang hanya sebanyak 4,5 juta. Media cetak juga hanya menjadi pilihan kelima dari pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi atau berita dengan penetrasi hanya sebesar 8%. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia sekarang atau saat ini sudah mencapai 200,6 juta dari total populasi masyarakat di Indonesia. Totalnya itu 73,7%, yang mana data tersebut dipublikasikan oleh website We Are Social Hotsuite, yang mana dalam website tersebut sering mengumpulkan data atau sering mempublikasikan data terhadap apa saja yang terjadi di suatu negara atau mungkin benua atau mungkin secara keseluruhan di dunia dalam untuk mengakses beberapa media atau membuat beberapa informasi. Pada gambar selanjutnya, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lumayan cukup lama dalam untuk menggunakan internet, yang mana dalam menggunakan internet bisa 8 jam 52 menit dalam sehari. Jika dilihat dengan waktu untuk menghabiskan membaca media, itu hanya 1 jam 38 menit. Sangat amat perbandingan jauh dari 8 jam 52 menit dibandingkan dengan
waktu membaca media media masanya 1 jam 38 menit. Dan gambar selanjutnya menunjukkan data website apa saja yang diakses, yang kebanyakan diakses oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, yang paling lama diakses adalah google.com, yang mana pada google.com itu sendiri merupakan sumber informasi utama yang berada di internet itu sendiri. Yang kedua ada detik.com, suatu media online. Yang ketiga ada YouTube, suatu sosial media yang isinya adalah video-video atau konten-konten. Yang keempat ada kompas.com, sama seperti detik.com, ia adalah situs media online. Yang kelima ada Tribun News, sama seperti kedua tadi. Tribun News merupakan website atau sumber dari berita online. Dari penelitian saya merumuskan masalah. Yang pertama ada faktor apa saja yang mempengaruhi media online terhadap media konvensional itu sendiri. Yang kedua, bagaimana sih minat masyarakat terhadap media online, dan bagaimana minat masyarakat terhadap media konvensional. Adapun dari rumusan masalah tersebut, dapat saya simpulkan bahwa tujuan dalam penelitian saya ini yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi media online terhadap media konvensional. Yang kedua ada mengetahui bagaimana minat masyarakat terhadap media online atau minat masyarakat terhadap media konvensional. Untuk teorinya, ada teori use and gratification, yang mana teori ini mengatakan bahwa pengguna media cukup memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana, lewat media mana, mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Pendapat teori tersebut yaitu hasil dari pemikiran Nuruddin. Model use and gratification menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku halayak, tetapi bagaimana media tersebut memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial halayak. Bobotnya ialah pada halayak yang aktif, yang memang sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus. Teori tersebut merupakan buah hasil dari Effendi. Untuk metode penelitiannya sendiri itu saya sebagai penulis sekaligus peneliti menggunakan metode penelitian atau pendekatan penelitian kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif adalah metode yang menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan variabel. Variabel diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Saya sebagai penulis sekaligus peneliti juga menggunakan data kuantitatif, yang mana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Cara memperoleh data tersebut dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang saya gunakan adalah data yang diambil langsung dari lapangan, yaitu subjek penelitian saya sendiri. Dalam hal ini subjek saya adalah mahasiswa jurusan ilmu komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan, Kota Bogor. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumentasi, entah itu kepustakaan yang berkaitan dengan subjek penelitian seperti buku, internet, atau lain-lain. Hasil dari pembahasan atau penelitian saya adalah saya dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat suatu pengaruh terhadap media konvensional di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya, Universitas Pakuan. Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengguna media konvensional lebih rendah dibandingkan dengan pengguna media online. Hal ini dikarenakan adanya teknologi gawai atau sekarang bisa disebut dengan smartphone yang telah dimiliki oleh para mahasiswa dari ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya, Universitas Pakuan itu sendiri, yang lebih memudahkan untuk mengakses berita online. Sementara dengan media konvensional, seseorang harus melakukan usaha terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu informasi atau membaca berita, yaitu dengan cara membeli surat kabar atau koran, membeli majalah, ataupun diharuskan mempunyai televisi atau radio untuk mendapatkan informasi dari media konvensional tersebut. Dalam hasil penelitian juga dapat menunjukkan bahwa pembaca memiliki penilaian tersendiri terhadap surat kabar maupun berita daring. Informasi yang disajikan pada surat kabar dan berita daring tidak selalu dianggap benar oleh responden. Dalam hal ini, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Pakuan. Responden menganalisis apa yang disampaikan kedua media tersebut. Tujuannya agar informasi yang diterima merupakan informasi yang fakta dan dapat dipercaya. Mayoritas responden dalam hal ini mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Unpad, yaitu merupakan pembaca aktif, yang mana mereka ikut berperan dalam menganalisis dan kritis terhadap isi media itu sendiri. Dengan cara seperti itu, mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Unpad lebih memahami kelebihan serta kekurangan yang ada pada surat kabar maupun berita daring yang menjadikan mereka paham dan memutuskan media yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu individu. Dalam hal ini responden saya sendiri yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Mungkin sekian pembahasan saya tentang apa yang saya tulis dan apa yang saya teliti dengan judul pengaruh media online terhadap media konvensional dalam era globalisasi, yang mana tugas tersebut dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Saya Muhammad Iqbal Farizi, mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini. Saya cukupkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.